Ada tempat di selatan Nusantara, di mana ombak tidak pernah benar-benar tidur. Setiap malam, gelombang memukul batu karang seperti detak jantung makhluk besar yang bernafas jauh di bawah permukaan. Orang-orang pesisir percaya bahwa laut punya ingatan, dan tidak semua ingatan itu indah. Beberapa disimpan seperti luka yang tidak pernah sembuh. Salah satu luka terbesar laut itu mempunyai nama Kadita. Tidak ada catatan resmi yang menyebutnya. Tidak ada prasasti yang berani menulis kisahnya. Tapi justru karena itulah, namanya bertahan lebih lama dari nama raja manapun. Lebih kokoh dari batu candi yang dimakan lumut. Karena Kadita bukan sekadar tokoh dalam dongeng. Ia adalah seseorang yang hidup, berjalan di tanah kerajaan, diinginkan, dicemburui, dan akhirnya dihancurkan oleh manusia yang seharusnya melindunginya. Laut mengingatnya. Desa-desa pesisir masih menyebutnya. Dan orang-orang tua, ketika menyebut nama itu, mata mereka selalu bergerak ke arah ombak, seolah takut sesuatu sedang mendengarkan. Kadita bukan hanya cantik. Itu terlalu dangkal untuk menggambarkannya. Ia memiliki sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat orang merasa aman hanya dengan berdiri di dekatnya. Rakyat menyebutnya sebagai cahaya lembut. Bukan kecantikan biasa, tapi jenis kecantikan yang membuat manusia berhenti bertikai sejenak dan mengingat bahwa mereka pernah menjadi baik. Ia tidak pernah meninggikan suara. Ia tidak pernah mempermalukan siapapun. Ia berjalan di pasar tanpa pengawal, menyapa pedagang-pedagang kecil, mengangkat anak-anak yang jatuh, dan memberikan senyum yang membuat orang melupakan kesedihan mereka. Walau hanya sebentar, Kadita adalah jenis manusia yang, jika hilang, dunia terasa lebih dingin. Dan itulah yang membuat awal kisahnya begitu menyakitkan. Karena dunia yang dingin itu datang dari orang-orang terdekatnya. Istana tempat ia dibesarkan bukanlah tempat yang ramah. Istana selalu memiliki banyak wajah. Ada wajah yang tersenyum ketika raja melihat, dan ada wajah yang mengeras ketika punggung raja berbalik. Dan terhadap Kadita, wajah-wajah itu berubah menjadi pisau-pisau yang tidak meneteskan darah, tapi meneteskan racun, kecemburuan, ambisi, dan kebencian yang lahir dari ketakutan kehilangan kekuasaan. Kadita tidak tahu bahwa setiap langkahnya diawasi, setiap senyumnya diperhatikan, setiap pujian rakyat padanya adalah paku yang menancap di hati mereka yang tidak ingin ia menjadi lebih besar dari tempat yang mereka tentukan. Di kerajaan manapun, perempuan yang terlalu disukai rakyat sering dianggap berbahaya. Dan itu adalah awal dari semuanya. Para tetua percaya bahwa ketika seseorang yang baik disakiti oleh orang-orang yang berkuasa, alam ikut bersaksi, dan malam ketika tragedi itu dimulai, langit selatan menghitam lebih cepat dari biasanya. Angin membawa aroma garam lebih pekat, seolah laut tahu bahwa tak lama lagi seorang putri akan dicabut dari dunia manusia dan diantarkan ke tempat yang tidak pernah dimaksudkan untuknya. Inilah kisah awal tentang Kadita, putri yang lahir dari cahaya lembut dan digiring perlahan ke dalam kegelapan yang bukan miliknya. Sebuah kisah yang tidak pernah ditulis dalam naskah kerajaan, karena kebenaran kadang terlalu menyakitkan untuk disimpan dalam lembaran sejarah. Namun, Laut Selatan mengingatnya, dan setiap gelombang yang pecah di pantai adalah cara laut memanggil namanya kembali, Kadita, Ratu Agung Laut Selatan. Bayangkan sebuah kerajaan yang berdiri di antara dua kutukan, daratan yang retak oleh ambisi, dan laut yang menyimpan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Di titik perbatasan itulah, seorang gadis muda bernama Kadita hidup, bukan sebagai legenda, belum, tapi sebagai seorang putri, yang terjebak di tengah badai kekuasaan yang tak pernah ia minta. Kadita adalah cahaya yang lahir di dalam tembok gelap istana. Dan seperti semua cahaya, ia membuat banyak orang iri. Sejak kecil, Kadita tumbuh berbeda dari bangsawan lain. Ia sering turun menyamar, berjalan di pasar, menyentuh tanah yang diinjak rakyatnya. Para penjaga sering menemukannya duduk di tepi pantai, mendengarkan suara ombak seakan laut sedang berbicara kepadanya. Ada sesuatu dalam diri Kadita yang membuat rakyat mencintainya. Dan, seperti biasa, cinta rakyat adalah racun paling mematikan bagi para penguasa yang haus kekuatan. Ayahnya, sang raja, melihat Kadita sebagai anugerah,
Namun para penasihat istana melihatnya sebagai ancaman, khususnya satu orang. Permaisuri baru wanita yang ambisinya lebih tinggi dari bangunan istana itu sendiri. Baginya, Kadita adalah penghalang. Batu besar yang menghalangi jalan menuju takhta untuk anaknya sendiri. Istana adalah tempat di mana kata-kata lebih tajam daripada keris. Dan permaisuri tahu, untuk menjatuhkan seseorang yang dicintai, ia tak perlu pedang. Cukup bisikan. Awalnya perlahan, putri itu selalu pergi ke laut. Kenapa kulitnya tetap bersih walau sering di luar? Ada sesuatu yang berbeda. Bisikan berubah menjadi rumor. Rumor berubah menjadi tuduhan. Dan tuduhan itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh permaisuri. Para penasihat membesarkan cerita itu. Mereka mengaitkan bencana kecil, panen buruk, angin timur yang tidak biasa, penyakit budak, sebagai tanda bahwa Kadita membawa sial. Raja terjebak. Ia mencintai putrinya. Namun tekanan dari istana semakin menyesakkan. Sementara itu, Kadita yang tidak tahu apapun. Ia tidak pernah tahu bahwa tubuhnya sedang ditandai sebagai kutukan bagi kerajaan. Awan gelap menggantung di atas kerajaan. Bukan hujan, bukan badai. Hanya awan yang terlalu rendah, seolah ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Malam itu, permaisuri mengumpulkan para tabib dan dukun istana. Mereka membawa sesuatu, serbuk hitam, cairan pahit, dan minyak berbau menyengat. Semua itu disatukan dalam satu ritual yang dilakukan bukan untuk keselamatan, tapi untuk penghancuran karakter seorang putri yang tak berdosa. Kadita dipanggil ke ruang pertemuan, tempat lilin-lilin gemetar, meski tidak ada angin. Raja tidak hadir, tidak ada saksi yang berpihak padanya. Salah satu dukun mendekat, "Putri Kadita, kerajaan harus dibersihkan dari energi gelap, dan semuanya dimulai dari dirimu." Ia belum sempat mengerti kata-kata itu ketika serbuk hitam ditiupkan ke wajahnya. Kadita tersedak, matanya perih. Kulitnya terasa seperti dibakar dari dalam. Ia berusaha berteriak, tetapi suara yang keluar hanya napas terputus-putus. Di luar ruangan, para penjaga mendengar tangis seorang putri. Tapi mereka tidak diperbolehkan masuk. Dalam hitungan menit, kutukan itu menempel pada tubuhnya. Kulitnya berubah, rambutnya rontok, wajahnya membengkak. Kadita yang cantik hancur seketika. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa dikhianati oleh ayahnya yang tidak ada di sana. Raja akhirnya datang, dan ia menemukan putrinya, bukan seperti yang ia kenal, bukan seperti yang ia besarkan. Para penasihat menekan, "Tuanku, lihatlah sosok asli Putri Kadita. Ini bukan manusia. Dia adalah pembawa petaka. Rakyat akan sengsara, kerajaan akan runtuh. Raja adalah pemimpin. Tapi malam itu, ia hanyalah seorang pria tua yang kalah oleh politik, takut oleh rumor, dan terlalu rapuh untuk mempertahankan satu-satunya anak yang mencintainya dengan tulus." Kadita memandang ayahnya dengan mata yang memohon, bukan untuk keselamatan, tapi untuk kejujuran. "Ayah, apa kau percaya aku pembawa sial?" Raja tidak menjawab. Keheningan itu adalah pengakuan paling menyakitkan, dan keheningan itu akan mengubah seorang putri menjadi legenda. Tanpa pakaian layak, tanpa seorang pun yang membelanya, Kadita diusir dari istana. Dia berjalan melewati lorong-lorong panjang yang dulu ia lalui dengan tawa. Kini setiap sudut terasa seperti tempat asing. Para pelayan menunduk, bukan sebagai hormat, tetapi sebagai tanda takut. Hanya suara laut di kejauhan yang tidak berubah, seolah memanggil, dan di pantai itulah Kadita berlutut. Tubuhnya dipenuhi luka, wajahnya sulit dikenali, namun kesedihan itu tidak menghancurkannya. Air mata yang jatuh bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa ia masih manusia. Untuk saat itu, karena yang terjadi setelah pengusiran ini, bukan lagi milik manusia, itu milik laut, dan laut tidak pernah menolak seseorang yang telah dikhianati oleh daratan. Malam ketika Kadita meninggalkan istana, langit seolah menahan napas. Tidak ada angin, tidak ada burung. Hanya ada suara laut yang datang berulang-ulang, seperti bisikan yang menunggu manusia yang tepat untuk mendengarnya. Kadita berjalan, menyeret tubuhnya, hingga ke batas antara tanah dan air. Tubuhnya lemah.
Kutukan itu terus merayap seperti racun yang ingin menjadikan dirinya sesuatu yang bukan manusia. Dan malam itu, laut menyambutnya. Kadita berdiri dengan tubuh gemetar. Kakinya tenggelam sedikit demi sedikit di pasir basah. Air menyentuh tumitnya, lalu pergelangan kakinya, dan ada sensasi aneh. Bukan dingin, bukan takut, tapi pulang. Seumur hidupnya, Kadita selalu merasa laut seperti memanggil. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa panggilan itu bukan sekadar perasaan, melainkan takdir. Beberapa nelayan yang lewat malam itu mengaku melihat siluet perempuan berdiri di bibir pantai. Tapi mereka tidak mendekat. Ada sesuatu pada udara malam itu yang membuat manusia sadar bahwa ini bukan urusan mereka. Unau Pak Paun. Kadita memasuki air setinggi pinggang. Kutukan di tubuhnya, ruam merah, rasa panas, dan rasa sakit yang seperti ribuan jarum. Tiba-tiba mereda air laut merayap naik seperti tangan yang halus. Seolah alam sedang menenangkan seorang anak kecil yang menangis. Kadita menutup matanya. Untuk pertama kalinya, sejak semua tragedi menimpanya, ia merasakan sesuatu yang mirip ketenangan. Tapi, ketenangan itu hanya permulaan. Karena laut bukan hanya air laut adalah pintu. Dan pintu itu baru saja terbuka. Saat tubuhnya lebih tenggelam, Kadita merasakan sesuatu menyentuh kulitnya. Bukan ikan, bukan arus, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, dan lebih besar dari legenda manusia. Ada yang menyapu punggungnya, lembut tetapi memiliki bobot. Lalu bayangan besar melintas di bawah kakinya. Air itu berdenyut. Tidak seperti gelombang biasa, lebih seperti detak jantung. Kadita membuka mata, dan laut di sekelilingnya terlihat berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, lebih luas daripada yang pernah ia lihat, meski ia hanya berdiri beberapa meter dari pantai. Seakan laut sedang memperlihatkan wajah aslinya, wajah yang tidak boleh dilihat manusia biasa. Tak ada mantra, tak ada sesajen, tak ada manusia yang mengatur. Laut sendiri yang memulai ritualnya. Air mulai melingkar di sekitar tubuh Kadita pusaran kecil, namun teratur. Arusnya mengikuti pola tertentu, pola spiral yang ditemukan dalam banyak budaya kuno. Simbol kelahiran, simbol perubahan, simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Tubuh Kadita perlahan tenggelam. Tetapi ia tidak panik. Ada suara di kepalanya, bukan suara manusia. Sebuah bisikan rendah, seperti ribuan suara yang menyatu. Kami melihatmu, putri yang dibuang, putri yang dikhianati oleh keserakahan daratan, namun dimahkotai samudra. Bisikan itu tidak menakutkan, ia justru terasa benar. Tubuh Kadita berada di bawah permukaan. Matanya terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia bisa melihat di dalam kegelapan laut. Bukan mustahil, tidak magis, laut mengizinkannya. Ia melihat sesuatu seperti filamen cahaya, garis putih kebiruan, melintas seperti urat nadi laut. Ia melihat bentuk-bentuk besar bergerak lambat. Mereka adalah bayangan makhluk yang sudah ada jauh sebelum kerajaan manusia pertama. Beberapa legenda menyebut entitas laut sebagai penjaga batas, batas dunia muda manusia dan dunia yang sangat tua. Dan malam itu, mereka mengelilingi Kadita. Transformasi dimulai. Rambutnya yang rontok kembali tumbuh, namun lebih hitam, lebih panjang, seolah mengikuti arus kulitnya tidak lagi rusak, tetapi membentuk kilau seperti kulit yang ditempa air asin dan cahaya bulan. Setiap luka, setiap bentuk kutukan yang ditanam permaisuri dan para dukun, melebur ditolak, dihapus. Karena tubuh Kadita menerima sesuatu yang lebih kuat dari kutukan manusia, mandat samudra. Kadita melihat sesuatu, bukan dengan mata, tetapi dengan kesadarannya. Ia melihat sebuah pantai yang berbeda dari tempat ia berdiri malam ini. Pantai yang lebih liar, dengan ombak lebih besar, dan tebing-tebing tinggi, laut selatan. Ia melihat ritual-ritual masyarakat pesisir. Ia melihat persembahan. Ia melihat perahu-perahu yang datang memanggil namanya. Ia melihat kehancuran kerajaan ayahnya, bukan karena dirinya, tetapi karena kerakusan manusia yang terus bertarung dalam ambisi. Laut memberinya visi masa depan. Masa depan di mana dirinya bukan korban. Bukan putri yang dikutuk, tapi sesuatu yang lebih besar. Ratu, penguasa ombak, penjaga batas manusia dan alam. Ketika visi itu menghilang,
Kadita mengerti takdirnya. Pusaran air melemah, gelombang kembali normal, dan tubuh Kadita perlahan naik ke permukaan. Ketika wajahnya muncul dari air, keagungan purba menyatu dalam paras yang tak tertandingi. Ia adalah bagian dari laut, dan laut adalah bagian dari dirinya. Siluet tubuhnya tampak tenang, namun aura di sekitarnya berubah. Rambut panjang hitam terurai mengambang di air. Mata yang dulu penuh harapan, kini memantulkan birunya kedalaman wajahnya kembali cantik, namun memiliki sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Ketika ia menapakkan kaki kembali ke daratan, butiran air jatuh dari tubuhnya seperti serpihan cahaya. Kadita telah mati. Kadita telah lahir ulang. Dan sesuatu atau seseorang sedang menunggu untuk diberi nama. Sejak malam itu, setiap ombak yang pecah, setiap badai yang mendekat, setiap kapal yang berlayar terlalu dekat, mengabarkan hal yang sama, bahwa laut kini memiliki penguasanya sendiri, dan daratan telah kehilangan sesuatu yang tidak ternilai. Setelah malam ketika laut menerima Kadita, dunia tidak langsung berubah, tidak ada guntur, tidak ada badai, tidak ada tanda-tanda dramatis yang bisa dilihat manusia. Perubahan terbesar terjadi di tempat yang paling sunyi, di kedalaman laut, dan di hati Kadita sendiri. Karena Ratu Agung ini tidak lahir dari sorakan, tidak lahir dari mahkota, tidak lahir dari istana, Ratu Abadi yang lahir dari kehancuran, lalu bangkit dengan kekuatan, yang bahkan daratan tidak bisa pahami. Kadita duduk di tepi pantai, masih dengan air yang menetes dari rambut hitamnya yang kini sangat panjang. Ia tidak merasa dingin, tidak lapar, tidak takut. Sensasi manusia perlahan memudar, digantikan sesuatu yang lebih luas. Air di depannya bergerak dengan cara yang tidak biasa, seakan mengikuti detak jantungnya. Ketika ia menarik napas, ombak mendekat. Ketika ia mengembuskan napas, ombak mundur. Laut sedang menyelaraskan diri dengannya. Kadita menatap Cakrawala, dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara yang jelas, bukan dari dunia manusia. Kami memilihmu bukan karena kutukan, tapi karena daratan tak lagi layak untukmu. Suara itu bergema di kepalanya, bukan satu suara, melainkan ribuan, seperti gema dari dasar laut yang tak pernah tersentuh cahaya. Kadita tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata, dan air laut bergerak lebih dekat. Dalam tradisi pelaut Nusantara, selalu ada cerita tentang sosok-sosok yang menjaga batas laut. Siluman air, penjaga palung, roh pelindung pusaran, makhluk tua yang memetakan arus. Selama berabad-abad, itu hanya mitos. Tapi malam itu, mitos membuka wajah aslinya. Dari balik ombak muncul siluet-siluet besar. Bukan manusia, bukan ikan, bukan makhluk yang dikenal dunia. Bentuk-bentuk itu bergerak perlahan, seperti bayangan raksasa dalam air. Beberapa memiliki bulu air yang memanjang seperti rumput laut. Beberapa berkilau seperti sisik yang menyerap cahaya bulan. Ada yang tampak seperti bayangan ular laut raksasa yang memanjang ke kedalaman. Namun, yang paling mencolok adalah yang berdiri paling dekat dengan Kadita. Sosok mirip manusia perempuan, tubuhnya transparan seperti kaca berisi air laut. Rambutnya terurai seperti aliran sungai. Suaranya bergema. Putri muncul dari laut. Tidak semua yang datang ke air bisa kami terima. Tapi engkau bukan manusia biasa. Kadita menatapnya, tanpa takut. Sesuatu dalam dirinya sudah tahu. Ia tidak setara dengan makhluk ini, tetapi ia dipilih. Makhluk-makhluk itu mengelilinginya. Laut menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. Setiap ombak berhenti, setiap percikan air diam. Tidak ada suara, seolah dunia berhenti bergerak. Lalu, air membentuk lingkaran besar di sekeliling Kadita. Pusaran itu bukan gerakan acak. Ia membentuk pola, spiral besar. Simbol purba yang ditemukan di ukiran prasejarah Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kepulauan Timur. Simbol kelahiran ulang, simbol pengakuan, simbol pengangkatan seseorang menjadi penguasa alam gaib. Sosok penjaga air mendekat. Kadita, dengarlah, engkau bukan lagi putri dari daratan. Engkau adalah bagian dari kami, bagian dari laut. Dan laut memilih penguasa yang tidak bisa dihancurkan daratan.
Kadita menunduk, bukan sebagai tunduk, tapi sebagai penerimaan. Air bergerak naik, perlahan menyelimuti tubuhnya seperti jubah. Tiba-tiba langit di atas menggelap, bukan badai. Hanya kegelapan yang datang tiba-tiba, seperti bayangan besar melewati matahari. Gelombang besar muncul di belakangnya, tinggi, namun tidak jatuh, menahan diri, seakan menawan. Gelombang itu berbicara, bukan dengan suara manusia, tapi getaran rendah yang terasa sampai ke tulang. Engkau adalah ratu kami. Ketika suara itu terdengar, ombak pecah, ribuan percikan air memantul ke cahaya bulan. Dan di setiap pecahan, wajah Kadita tercermin. Tidak ada yang rusak, tidak ada luka, tidak ada kutukan. Hanya kecantikan yang terlalu sempurna, kecantikan yang bukan lagi milik manusia. Tidak ada mahkota yang ditempatkan di kepalanya. Tidak ada upacara, tidak ada musik istana. Namun laut melakukan penobatan dengan caranya sendiri. Air dari pusaran naik ke udara, membentuk sesuatu seperti mahkota transparan, lalu pecah menjadi ribuan tetesan yang jatuh pelan-pelan ke rambut Kadita. Dan ketika tetesan itu menyentuhnya, auranya berubah. Rambut hitamnya tidak hanya panjang, tetapi bergerak mengikuti angin laut. Matanya berubah, bukan biru, bukan hijau, tetapi warna laut yang berubah-ubah sesuai cahaya. Kulitnya bersinar tanpa cahaya. Tubuhnya memancarkan wibawa. Wibawa yang membuat manusia tidak berani menatap lebih dari beberapa detik. Kadita tidak hanya menjadi cantik kembali, ia menjadi sesuatu yang melampaui manusia. Dan para penjaga air berlutut di depannya. Ratu Laut Selatan, perintahmu adalah hukum. Nama yang kamu tinggalkan di daratan tidak akan lagi menentukan takdirmu. Kadita merasakan gelombang besar mengangkat dirinya sedikit, seolah mengangkat seorang pemimpin. Dan pada saat itu, namanya berubah. Ia bukan lagi Kadita. Ia adalah sesuatu yang akan diingat sepanjang sejarah Nusantara. Ratu Laut Selatan, Roro Kidul. Dengan suara pelan, namun memecah kesunyian, Kadita berbicara sebagai ratu untuk pertama kalinya. Daratan mengusirku, laut menerima. Mulai hari ini, siapapun yang menghormati laut akan aku lindungi. Siapapun yang merusak keseimbangan, akan aku ambil. Ombak menjawab, dengan suara bergulung, makhluk-makhluk penjaga menundukkan kepala, patuh, kesetiaan mutlak, dan Kadita menjadi pelindung Laut Selatan. Malam itu, tak ada manusia yang menyaksikan penobatan itu. Namun, setiap ombak yang pecah di pantai-pantai selatan Jawa membawa gema peristiwa yang sama, bahwa seorang putri yang dihancurkan manusia telah menjadi penguasa dunia yang tidak bisa disentuh manusia. Dan sejak malam itu, takdirnya ditulis di atas gelombang. Kelak, dunia akan mengenalnya sebagai legenda. Ada malam-malam tertentu ketika angin dari Laut Selatan tidak hanya membawa garam, tetapi juga membawa jejak seorang putri yang tidak pernah benar-benar mati. Malam itu, pantai di selatan, kerajaan Pajajaran, seperti menahan napas. Ombak naik lebih tinggi dari biasanya, memukul batu karang seolah mengingatkan sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Di kedalaman itu, di antara pusaran yang membelah cahaya bulan, seseorang atau sesuatu bergerak. Bukan lagi gadis muda yang dibuang dari istana. Bukan pula makhluk sepenuhnya dari dunia ini. Kadita kini berada di batas antara arus dan kehendak, antara luka masa lalu dan kekuatan yang baru lahir. Ia berdiri di dasar palung, seperti ratu yang belum diakui. Rambutnya menjuntai panjang mengikuti tarikan laut. Semua suara dunia teredam, kecuali bisikan air yang terdengar, seperti kalimat-kalimat dari masa depan yang tak bisa ditebak. Tidak ada sorot mata manusia yang bisa menjangkau apa yang kini bersemayam di dalam dirinya. Kesedihan, amarah, dan takdir yang belum memilih bentuk akhirnya. Namun laut, dengan caranya yang sunyi dan kejam, seperti menanyakan hal yang sama yang akan ditanyakan manusia selama berabad-abad. Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Apakah ia akan kembali menuntut apa yang pernah dirampas darinya? Apakah ia akan menenggelamkan namanya sendiri? Atau sebaliknya, menenggelamkan siapapun yang mencoba melupakannya? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang tajam, keheningan yang akan menjadi legenda. Dan di antara legenda-legenda itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah.
Kadita tidak lenyap, ia sedang menunggu. Kisah ini bermula di Kerajaan Pajajaran, sekitar akhir abad ke-15, ketika kekuasaan Sunda masih berdiri megah di tanah Jawa Barat. Transformasi Kadita terjadi di garis pantai selatan, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, wilayah yang pada masa itu dianggap sebagai gerbang arwah air. Ombak pertamanya terjadi di sekitar pantai Pelabuhan Ratu, daerah yang kelak dikenal sebagai tempat di mana laut tidak hanya memakan tubuh, tetapi juga menyimpan nama.